lagi. Kita tidak mau masbuk dalam sembahyang, masbuk melulu, masbuk terus. Tadi urusan bola sepak tak nak masbuk. Kalau sampai dengan kita masbuk, kita merasa bersalah betul karena ketinggalan untuk babak pertama, pusingan yang pertama saat ketika dengan Jerman mengalahkan Brasil 5-0. Rasa rugi sungguh kalau kita tidak menonton pada saat itu. Bagaimana? Oh, hotelnya, belanjaannya, jumlahnya, penontonnya. Kalau tadi kita menonton di celah-celah stadion atau juga di stadion masih terdapat celah-celah kosong, masih banyak tempat-tempat kosong. Tapi pada detik-detik yang terakhir, minggu terakhir, 12 hari bulan dengan 14 hari bulan yang lalu, tidak ada satu kursi pun yang kosong. Beratur masuk ke stadion. Kenapa pada 10 malam kita terakhir tidak semacam itu? Kenapa kita orang Melayu tidak pandai? Saya tidak katakan Melayu dunia, tapi Melayu kita di Malaysia, Melayu kita di Indonesia, Nusantara semacam itu. Kenapa kita tidak cerdik? Kenapa kita tidak pandai? Matematikanya iya, teknologinya iya, ekonominya iya, perabotnya iya, banglonya iya, rumahnya iya, keretanya iya. Kenapa kita tidak meningkatkan kualiti iman dan juga dengan kualiti ibadah dan bobotnya kita dan juga dengan kapasitinya pada saat ketika berada pada 10 malam yang terakhir? Semua masjid mengeluh, malam pertama masjid penuh sampai melempar luas. Keluar masjid malam pertama, hari kedua iftar buka puasa, masyaallah sampai lebih daripada 1000 orang. Masuk pada minggu kedua jadi 800. Masuk pada minggu yang keempat ternyata tersisa 300. Sibuk dengan urusan raya. Pasar semakin di penghujung semakin ramai. Bola sepak semakin di penghujung semakin ramai. Tontonan semakin di penghujung semakin ramai. Film semakin di penghujung semakin asyik. Persembahan, oh jarang-jarang. Yang awal-awal tuh tempatan dulu. Tuh dengan artis yang tak dikenal, dengan binatang film yang tak dikenal, dengan penyanyi yang tidak dikenal. Tapi setelah tengah malam masuk pukul 1:30 tampil Grace Dayanti, Meski Dayu, Maui, Siti Nur, oh penyanyi top dunia semuanya. Bagian di British itu Bibar Justin Bieber, itu pun dengan Shah Rukh Khan, pun juga pukul 12 tengah malam. Semakin tengah malam semakin asik, goyangnya semakin asik, pinggul dan punggulnya semakin asik. Itu di mana-mana dunia manusia semakin ke penghujung semakin asik. Kenapa dunia ibadah di tempat kita semakin di penghujung semakin lesu? Sudahnya problem yang kita hadapi, lesunya kita dengan umur, sakit bagi kita dengan waktu untuk ke masjid, sakit baginya kita dengan umur untuk ibadah, sakit baginya kita dengan peluang untuk akhirat. Dan itu pun kalau saatnya dengan penuh semangat, dengan penuh himmah, tulus ikhlas karena Allah, tidak masalah. Tapi sebagaimana yang kita katakan tadi, itu suatu musibah. Supaya sahabat-sahabat kita sendiri, pribadi saya sendiri, kalau sampai di waktu sembahyang kita mengantuk, kalau sampai di rumah Allah kita malas, kalau pada saat orang ramai dengan zikir kita tidak ada suara, mulut kita tidak bergumam kami dan tidak ingat dengan Allah, itu musibah lebih besar daripada musibah yang menimpa harta kita, kekayaan kita, bisnis kita, perusahaan kita, ekonomi kita. Lebih mendingan kita kalau bertanding daripada kita kalah dengan godaan nafsu yang pada saat duduk di masjid mudah. Ini bahasa logik, saya tidak menyebut siapa-siapa. Ini bahasa sangat logik sekali. Time, good, kereta, motor, semangat, mana, pelan, mana, tuh, Putrajaya, mana, KAI, mana, Petronas, mana, LCC, mana, tempat-tempat kerja. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak pernah leluh dan jenuh. Semua yang kau gunakan pada saat itu adalah fasiliti nikmat yang aku bagikan. Bermula daripada keadaan, bermula dengan kesehatan, bermula dengan
jantung yang berdenyut, semuanya itu daripada aku. Setelah kita habiskan masa kita tadi itu, maka kita sudah siap-siap diri. Alhamdulillah, Bang Nur dah diberi di jalan buta, alhamdulillah di Bukit Jeluntung, alhamdulillah di Damansara, alhamdulillah di SD Seksi 9, alhamdulillah di Shah Alam dekat dengan Masjid Negeri 300.000, 600.000, 2 juta, 3 juta, BMW, Mercedes S-Class, Lexus, Hammer, Hamar, Masya Allah, tabarakallah. Dah pincin muslimat kita di belakang. Kalau dulu dengan urusan anak, sekarang anak sudah sekolah dan juga sudah bilang maka sudah bekerja. Kita tidak lagi disibukkan dengan urusan anak, tidak lagi disibukkan dengan urusan niaga, tidak lagi disibukkan dengan urusan jabatan, tidak lagi mengaku kepada sesiapa. Kalau dulu terpaksa kita mengawal tuanku, kalau dulu terpaksa kita dengan atasan kita, kalau dulu terpaksa, kalau bukan pada waktu kita pakai samping pun kita pakai samping, kepala kita sudah panas hangat, tapi tetap kita pakai sorbo hitam. Kenapa? Sebab karena kita harus menghadiri upacara resmi kerajaan, maka kita terpaksa dengan pakaian yang seperti itu. 3 menit terakhir jangan disahau, maka kita terpaksa dengan pakaian yang semacam itu. Mau tidak mau terpaksa kita juga harus menyembah, mau tidak mau terpaksa kita harus menanggung. Itu pada masa usia kita 40, 50, 55-an. Sekarang udah dekat inci lah, tinggal makan gaji saja lagi. Perlihatkan yang sebenarnya, jangan mengantuk, jangan berbual-bual, jangan sampai mengecewakan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Kalau dunia pada penghujungnya semakin semangat, pasar dan semakin semangat, politik. Hari-hari terakhir Jokowi dengan Jokowi last minute keluarkan duit tidak pernah daripada dalam 300 billion rupiah. Uang RM kira-kira tidak kurang daripada dalam 100 juta RM dengan istilah serangan pajak. Tak ada istilah di Malaysia serangan pajak. Serangan pajak itu macam ni, sebelum memudik, sebelum orang ramai maka pergi ke tempat pemangkahan, sebelum memudik maka datang petugas-petugas daripada parti yang berkenaan itu bagi dia 100 ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit. Pasangan nomor 2 supaya melangkah pasangan yang nomor 2 itu namanya serangan pajak. Jadi sehingga seketika dengan kalau uang yang 100.000 atau dengan uang yang 50 ringgit, kalau dengan uang ringgit lebih kurangnya, dengan kalah hijau atau dengan kalah merah tadi itu menjadi hijau bulu mata bukan biji mata, bulu mata menjadi hijau sampai remang-remang. Tadinya partai Islam, partai pembangunan, partai kesejahteraan, partai apa, mencuma sampai boleh berubah total sampai tergadaikan iman dan akidahnya disebabkan karena dengan bahasa duit yang berkuasa. Itu last minute semacam itu semangat. Maka saya tidak lebih daripada menghibur diri pribadi saya sendiri pada 10 malam yang terakhir. Kita masuk malam yang ke-18 kan? Malam yang ke-18. Perlihatkan kegigihan kita sehingga dengan kita yang berbuat tua, tapi kita tengok seperti yang ada di dalam Facebook, yang ada di dalam YouTube, yang ada di dalam internet, orang-orang tua tapi gigih, orang tua tapi semangat, yang berubah detik-detik yang terakhir, tapi yang kita harapkan husnul khitam, kesudahan yang bagus. Moga-moga 20 tahun terakhir daripada 61 sampai kepada 80-an, kalau kita berusia 80 tahun, mampu untuk menampung, mampu untuk menambah, mampu untuk memperindah dan juga membackup ataupun juga menyempurnakan dan membersihkan detik-detik waktu lengah, lalai, lupa, mabuk pada masa 40 tahun kita yang telah lalu. Tapi kita bersabda atau berkata daripada ulama, al-ibratu bil khawatir, yang jadi patokan itu dengan penghujung. Maka kita inginkan penghujung yang semangat, penghujung yang gigih, penghujung dengan Al-Quran, penghujung dengan ilmu, penghujung dengan jamaah, penghujung dengan zikir, penghujung dengan segala kebaikan. Kenapa?
sebab kita sedang berada di penghujung umur. Kita besok tidak tahu, jangan-jangan nanti dengan darah tinggi, jangan-jangan nanti dengan serangan jantung, jangan-jangan nanti dengan kolesterolnya, jangan-jangan nanti dengan kencing manisnya, jangan-jangan nanti dengan buah pinggangnya, jangan-jangan nanti dengan darah tingginya, atau penyakit-penyakit yang seumpamanya. Kalau kita sudah ditimpa dengan gangguan penyakit yang semacam itu, 20 pertama masih mengaji, 20 tahun yang pertama masih belajar, 40 tahun kita bekerja, 20 tahun terakhir di hospital jiwa atau di hospital. Jadi untuk persiapannya mana kita berjumpa dengan Allah? Renung sejenak. Tanpa kalau tersinggung tak ada masalah. Elok kalau tersinggung banyak. Supaya kita sedar. Sebab saya melihat, saya merasa sedih dengan diri pribadi saya sendiri. Pada saat ketika kita semakin berumur, semakin lesu, semakin tak pala. Sudah ada dengan kita jalan tak laju mana pelan. Terus di akhir umur nonton bola sepak, tsunami robek, sudah tak larat bergerak, hanya sekarang isyaratnya saja. Kalau tak boleh berdiri berduduk, kalau tak boleh duduk bertelantar berbaring, itu sembahyang, bukan tsunami robek. Lalu ikut ngayur juga dari saat umur sudah 70-an, waliyadzubillah. Jadi kita tidak mau sakit bagi umur kita jadi semacam itu. Insya Allah kalau kita kelihatan yang semangat di bulan Ramadan, para malaikat akan mendoakan kita, semua yang ada di sekeliling kita akan mendoakan kita. Mudah-mudahan dengan mengaji semakin gigih, semakin semangat, semakin bertenaga. Sebab keberadaannya di dunia justru untuk menceriakan, untuk membangkit semangat anak remaja. Tapi kalau yang tua-tuanya hilang, tak ada semangat, tak ada mood, anak remajanya tua tak rajin mana, tak turun, malam tak turun, pati nonton. Akhirnya remaja, generasi yang lahir, generasi yang pemalas. Mungkin akibatnya juga terimbas kepada kita ketika dengan yang sebelum kita berbeda semacam itu. Maka kita tidak menggerakkan yang lesu. Ini anak di samping, cocok, cecek, tuh dengan anak-anak remaja. Tengok Pak Lu, bagaimana dengan semangat Pak Lu saat ketika akan kembali kepada Allah. Siapa yang jamin kita masih ada umur 5 tahun? Siapa yang jamin kita masih ada 10 tahun? Tidak ada jaminan. Syarifah ini dah mati, aku dah mati, itu yang adik berat dan meninggal. Padahal kalau urusan berobat kemana? Kalau habis sampai bilion sekalipun mereka bayar, yang penting mereka boleh sembuh dan sehat kembali. Umur tidak dapat ditebus. Jangan sampai terbuang-buang semangat kita dengan hiburan kepada pemuda-pemuda dan juga kepada remaja-remaja. Harus kita juga semangat agar dengan kita didoakan oleh semua makhluk. Ya Allah, kalau dia sakit sembuhkan penyakitnya, kalau dia lemah berikan kekuatan kepadanya, kalau dia keliru betulkan hidupnya, sehingga dengan doa daripada para malaikat dan daripada segala makhluk mampu membawa kita kepada penghujung yang sejahtera, penghujung yang berjaya, mati dengan husnul khatimah, dengan ucapan la ilaha illallah. Satu cerita terakhir saja, setengah menit saja. Umur sudah lebih daripada 100 tahun, sembahyang, berdiri, orang yang sudah hampir stroke, yang sudah tua, boleh saja sembahyang berduduk. Tak boleh berduduk berbaring, tidak boleh berbaring bertelantar, tidak boleh bertelantar dengan isyarat, tidak boleh isyarat dengan mata, tidak boleh dengan mata dengan hati, tidak boleh dengan hati cepat-cepat mati. Itu urutannya. Tapi hamba Allah yang bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, seketika dengan beliau sembahyang usia boleh usia lebih daripada 100 tahun, goyang Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata teman-teman beliau, murid-murid beliau, hampir boleh dipastikan ulama-ulama besar Mesir yang hidup semasa dengan beliau itu murid-murid beliau. Murid-murid beliau sudah lama yang meninggal, sementara dengan beliau masih hidup, masih perkasa, masih kuat. Tuh guru ada keuduran, boleh saja tuh guru sembahyang berduduk. Apa jawab beliau? Aku tak
tinggal 5 menit, apalagi kalau sudah menang 1 seperti Argentina jadi kalah seperti Jerman tempo hari itu pada 5 menit yang terakhir, aku juga pada saat 1-1 maka akan berupaya mati-matian mabok kepayang bagaimana boleh mencetak gol kedua untuk mendapatkan Piala Dunia. Apa untungnya dengan masyarakat kita? Tidak ada untung apa-apa, tapi mereka perlihatkan yang gigih dan yang semangat, khususnya saat ketika untuk mencapai satu target dan matlamat, sementara dengan kita target dan matlamat hidup kita adalah untuk mendapatkan restu dan ridho daripada Allah. Mudah-mudahan hal-hal yang negatif di rumah Allah, malas, ada mood, ada semangat, duduk santai, duduk releks, itu kita kuburkan semuanya pada 13 malam yang terakhir ini, yang kelihatan semangat dan kegigihan kita berpikir dan beribadah yang walaupun letih, berhasil letih, kata orang-orang kena letih dan itu akhirnya kalah. Kemudian menjadi tuan rumah, layak kesebelasan daripada negara-negara luar, bagi orang makan, bagi minum, bagi penempatan, lembut letih, maka ada masa bertanding akhirnya jadi kalah. Yang walaupun Jerman keletihan, letih sangat, letih terus, tapi kemenangan dan kejar yang mereka dapatkan mampu untuk melenyapkan segala-galanya. Macam itu juga, paksakan bangun, paksakan berpikir, paksakan jelek mata, paksakan mendengar. Jangan kelihatan kita malas, insya Allah akan menceriakan dan menyenangkan hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah.